Masih di Beda bersama Desi Aswan dan Asa pakai Rahman. luar biasa. Ini sudah masuk di part ketiga. Mudah-mudahan tidak jenuh melihat wajah saya ya Kak Aze. Amin. Tolong jujur. Asal jangan pertanyaan matematika ya. Iya, enggak sampai ke situ. Paling cuma fisika ya. Aduh. Ini kita sempat chat juga ya soal itu. Iya. Oke Kak Aze. Sudah dihujat sana sini, perjalanannya sudah berliku-liku dari tahun 2009 ya, dari tahun 2006? 2006. Dari tahun 2006. Dari tahun 2006 sampai tahun 2019. Apa yang membuat Aze tetap konsisten di dunia entertain? Apa ya? Terus mencoba sih. Dan gagal jadi pengalaman yang sangat berharga. Karena kalau dilihat dari sekarang gagalnya lebih banyak sebenarnya di semua bidang. Di dunia fashion saya pernah gagal beberapa kali. Di dunia recording saya juga pernah gagal beberapa kali. Dan dunia MC juga pernah gagal beberapa kali dan tidak pernah lelah untuk mencoba sih. Intinya sih komitmen dari awal, komitmen untuk masuk ke sebuah ranah tertentu dan fokus. Karena yang saya bilang banyak banget orang yang bagus, banyak orang yang besar tapi belum tentu komitmennya ada. Kalau menurut Kak Aze sendiri untuk masuk di dunia entertain itu apakah harus punya sekolah khusus kah atau tidak perlu, yang penting niat dan jiwa sepenuhnya sudah di sini atau seperti apa? Ini pesan penting buat kalian netizen ya. Jadi kalau pengen masuk ke dunia entertain, yang paling pertama adalah attitude. Penting banget attitude. Yang kedua komitmen. Kemudian jangan lupa doa orang tua. Yang keempat selalu tahu potensi diri. Karena apapun pekerjaan yang kita geluti itu sesuai dengan passion kita. Jangan cari yang susah-susah. Sudah tahu basicnya memasak, mau masuk jadi apa? Makanya dari sekarang kenali potensi diri, dikembangkan, kemudian dijalankan. Jangan jadi wacana aja. Jadi tanpa perlu harus mengenyam pendidikan khusus untuk menjadi seorang, tanpa perlu ya? Itu jadi salah satu poin-poin keberapa lah. Yang penting sih ada niat dulu ya. Karena kalau menungguin itu ya lama. Saya nge-MC nggak pernah ada kelas. Saya nyanyi nggak pernah ikut kelas. Saya ngedesain menjahit nggak pernah ada kelas. Serius. Jadi semua otodidak? Semua otodidak, beneran. Dan sekarang katanya ngedit pun dari ngedit YouTube. Sendiri. Belajar dari YouTube. Dari Pernah YouTube. tidak MC atau nyanyi atau apapun itulah tanpa dibayar? Pernah? Sering. Aduh. Tapi itu dulu. Oh dulu. Sekarang mah. Pokoknya biar Sekarang- teman. Nggak ada harga teman. Sekarang nasi kotak. Ya, padamu negeri. tapi dulu pernah maksudnya ya namanya juga anak baru kan belajar dan dari situ bisa mengenal diri kita. Oh ternyata kalau kita punya rate segini nih skillnya. Jadi ya kalau pernah dibayar gak dibayar ya begitu Mia. Semua MC sih pernah kerja tanpa dibayar. Kalau untuk di Kota Makassar sendiri keras nggak sih persaingan dunia entertain? Saya tanya aku Iya. di grup MC Makassar ada 70-an lebih MC Makassar yang hits. Kau mau bersaing sama 70 orang itu harus kau punya karakter. Dan karakter seperti Kak Aze ini yang sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Dan jadi juga- buat kalian yang punya event tolong tolong sekali saya kasih harga promo. diskon, dikasih diskon juga ya. Ada paket. Kak Aze sendiri pernah nggak sih jenuh menjalani semuanya? Pernah sih, semua orang pasti pernah mengalami jenuh. Dan untuk mengatasi hal itu apa yang Kak Aze lakukan? Liburan. Liburan. Nabung, pakai lagi liburan. Pakai lagi. Liburan, balik liburan, cicilan lagi. Dan terus seperti itu. Yang penting dinikmatin. Prinsip hidup Kak Aze sendiri. Prinsip. Ya. Apa ya? Kalau prinsip sebenarnya sukses itu dilihat dari sebagaimana kita bisa membantu orang lain. Itu aja sih, simple. Kalau mau sukses, ya lihat kamu bisa berguna buat siapa aja. Jadi poinnya adalah bermanfaat Untuk orang lain.